ada satu instansi yang lebih bisa menguasai, Ya, betul. yang lebih bisa mengatur lebih banyak lagi, ya salah satunya negara. Jadi jikalau negara menerapkan sistem yang kadang kita bingung ya, ketika ada persoalan pelecehan seksual kayak begini, terus masyarakat bingung, terus orang tua bingung, pengajar bingung. Namun ketika disolusikan oleh Islam, dia malah justru memperolok-olok. Jadi contoh, misalnya disolusi dengan solusi rajam. Jadi dia bilang entah HAM lah atau terus tidak beri kemanusiaan. Sebenarnya rajam itu bukan hanya memutus masalah itu sendiri, tapi memberikan efek jerak kepada si pelaku. Dan saya rasa dan saya yakin itu bakal bisa menuntaskan permasalahan ini. Bahkan kita kemarin kan banyak aturan-aturan dari Perkemendikbud atau peraturan-peraturan yang lain yang sangat menggejelimet untuk memasalahi aturan seksual ini. Sebenarnya Islam tuh sudah sangat sempurna karena udah dirajam, jebret, jerak, udah permasalahan itu mungkin sudah tidak ada. Jadi butuh instansi sekuat negara lah untuk bisa mengatur peraturan seperti itu, solusi seperti itu. Ya biar nggak terjadi lagi hal seperti ini kan, karena kan selalu berulang kali. Ya. Itu bahayanya kayak gitu. Bahkan dalam suatu hadis atau suatu sirah saya lupa, itu majunya suatu negara itu tergantung perempuan. Jadi kalau perempuannya hancur, pastinya negara itu pasti bakal hancur. Jadi bagaimanapun kita harus bisa menjaga. Nah, mungkin teman-teman juga di rumah ada adik-adiknya, terus saudara-saudaranya yang mungkin kemarin ada kekhawatiran soal memasukkan ponakan atau saudaranya ke pesantren, bahwasanya itu tidak benar. Ya tidak benar dan tidak boleh dipertakutkan. Karena untuk kasus ini adalah boarding school yang hanya digiring oleh media mengatasnamakan pesantren, dan gurunya pun setelah diselidiki itu penganut Syiah, yang dimana dia ada suatu tagline, bukan tagline, ada kata-kata yang lumayan populer lah. Jadi ada amalan baik di antara amalan yang baik, dan ada amalan yang utama di antara amalan yang paling utama, yaitu nikah mut'ah, yang dimana nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi boleh menikah dengan waktu jarak yang telah ditentukan. Itu sama saja kan tidak menghargai atau tidak menghormati seorang perempuan dan mensakralkan pernikahan itu sendiri. Sedangkan kan kalau misalnya di Islam itu sendiri, pernikahan yang namanya menikahi sosok wanita ya. Kalau misalnya taruhlah kita janda, ya kan? Janda itu udah jarak berapa lama pada saat putus ataupun selesainya nifasnya seperti itu. Ada jaraknya, Islam itu diatur kan gitu. Enggak tiba-tiba langsung jebret. Aduh, kacau juga misalnya itu kan. Emang harus ada instansi yang itu. Ya, harus ada instansi negara yang benar-benar mengatur agar hal tersebut memang terputus mata rantainya, agar kita itu jadi gini. Soal akhlak, soal ibadah itu memang urusan pribadi. Tapi kalau tidak disupport oleh negara, tidak didorong oleh negara, itu akan sulit dilakukan. Bukan tidak bisa, tapi akan sulit untuk direalisasikan karena negara adalah instansi yang paling terbesar. Ketika negara mensupport itu hukumnya, ketika Islam itu diterapkan, maka kita untuk dipaksa untuk taat, dan itu akan lebih nikmat dan lebih mudah untuk kita bisa mengantisipasi kekerasan atau seksual dan sebagainya. Ya, jadi bagi teman-teman semua nggak perlu khawatir kiranya kalau misalkan ada sanak saudara adik yang wanita ya kan, sekolah di pesantren segala macam ya kan, kita kenali dulu pesantren seperti apa, profilnya, backgroundnya, alumninya kita harus tahu dulu ya kan, cetakan dari situ hasilnya seperti apa. Jangan tiba-tiba karena wah ini tempatnya bagus ya kan, terus menarik ya kan, dilihat dipandang mata tuh luarnya tuh cantik, ternyata dalamnya busuk ya kan. Ya hati-hatilah menilai dan memilih gitu kan. Dan kalau misalnya yang lain mudah-mudahan juga ini adalah kasus terakhir yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, soal dunia pendidikan yang dimana lagi marak-maraknya soal kekerasan seksual menimpa anak muda, menimpa wanita, menimpa seorang ibu, terus banyaklah yang merugikan wanita lah intinya. Mudah-mudahan ini adalah kasus terakhir, dan
mudah-mudahan ini sebagai apa ya, bahan pertimbangan lah buat teman-teman atau orang tua di luar sana untuk bisa memilih yang mana yang baik untuk bisa disalurkan anak ke pesantren yang terbaik lah. Jadi bukan hanya memasukkan tadi benar Bang Alan, bukan hanya sekedar menitipkan, tapi harus tahu latar belakang, harus tahu dalamnya seperti apa, baru menaruh atau apa ya, menitipkan anak tersebut ke pesantren tersebut. Jadi jangan asal seperti itu. Moga-moga hukumannya juga ya sepadan dan setimpal ya dengan kejadian yang saat ini. Ada tambahan? Cukup? Mungkin cukup guys ya. Jika video ini bermanfaat, boleh di-share di media sosial kalian. Jika ada kekurangan kata, mohon maaf. Sampai belibet tadi. Jika ada kekurangan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.